Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa di Al-Furqan TV, kaum muslimin dan muslimat semuanya dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, kesehatan, keamanan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbarakah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Muharram tahun 1443 Hijriah atau 10 Agustus 2021, insyaallah kita akan memulai pada kajian ini dengan judul Amalul Yaumi wal Lailah, amalan sehari semalam sesuai petunjuk dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan bil amalil yaumi wal lailah, ya dengan amalan sehari dan semalam, ya dia adalah amalan sunnah, ya amalan sunnah yang hukumnya adalah sunnah. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di antaranya ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Dalam sehari semalam, dari bangun tidur sampai malam hari, sampai tidur lagi, sampai besok harinya. Jadi, ya pembahasan kita sekarang tentang amalan-amalan ibadah yang hukumnya adalah sunnah. Yang hukumnya adalah sunnah, bukan yang hukumnya adalah wajib. Kalau kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengerjakannya, maka enggak dapat apa-apa. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan sunnah ini, ya contohnya misalnya amalan sunnah ketika bangun dari tidur, amalan-amalan sunnah ketika berwudu, amalan-amalan sunnah ya ketika salat malam, ketika witir, amalan-amalan sunnah misalnya ketika pergi ke masjid. Di situ ada amalan-amalan sunnahnya. Dan juga amalan-amalan sunnah ketika melakukan salat. Ya karena amalan dalam salat atau perbuatan dalam salat itu ada yang wajib, juga ada yang sunnah. Dan juga sunnah-sunnah yang lain. Misalnya sunnah ya ketika minum, sunnah ketika makan, dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Ya pembahasan yang agung. Wajib bagi kita untuk mengetahui semuanya, untuk mengetahuinya. Wajib bagi kita untuk memahami dan juga mempelajari. Ya, kemudian yang terakhir kita amalkan. Untuk apa kita mempelajari ilmu? Ya, kemudian kita enggak mengamalkannya, enggak ada faedah di dalamnya dan tidak membuahkan kebaikan ya untuk kita dan juga untuk orang lain di dunia dan juga di akhiratnya. Nah, kemudian kalau ada orang mengatakan, kenapa kita membahas tentang amalan ini?
Itu amalan sunnah dalam sehari dan juga semalam, ya sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. Maka alasan yang pertama, karena tujuan utama, tujuan asli, tujuan inti kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan untuk main-main, bukan untuk hal-hal yang sia-sia, bukan untuk sekedar makan, minum, tidur, ya sebagaimana hewan, bukan, tapi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, agar mereka itu semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang berbarakah ini bahwasanya tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Baina ana aradifun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika saya berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Mu'ad bin Jabal ini ya berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang membonceng Mu'ad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'ad ya ketika safar. Laisa baini wa bainahu illa akhirati rahli. Tidak ada di antaraku ya dan di antara Nabi SAW ya kecuali jarak sekitar pelana unta atau pelana kuda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz radhiyallahu anhu, dan jaraknya apa? Antara akhirati rahli, itu jarak sekitar pelana kuda atau pelana unta. Ini menunjukkan diperbolehkannya ya kita mengendarai ya di atas kendaraan. Dan ini juga menunjukkan tentang dekatnya Mu'adz dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya walaupun ya di atas kendaraan, disaling berdekatan. Dan juga hadis ini menunjukkan tentang ya tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa? Berkendara di atas khimar, di atas keledai. Dan keledai adalah hewan yang biasa, ya bukan hewan yang istimewa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi adalah seorang imam, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selalu rendah hati ya dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian yang kedua, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membonceng ya dengan sahabatnya, dan tidak membiarkan Mu'adz ya berjalan sendirian di bawah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Mu'adz ya termasuk tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik." Kemudian Mu'adz mengatakan, ya saya penuhi panggilanmu ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebahagiaan untukmu. Summa sara sa'atan, ya kemudian berlalu sejenak, atau kudanya tadi atau khimarnya tadi, keledainya ya berjalan sebentar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz," dipanggil yang kedua kalinya. "Qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik." Kemudian saya mengatakan, saya penuhi panggilanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberuntungan untukmu. Summa sara sa'atan, ya kemudian berlalu sejenak lagi, ya berjalan sejenak lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik."
Kemudian saya mengatakan, ya saya penuhi panggilanmu wahai Rasulullah SAW dan keberuntungan untukmu. Jadi Nabi SAW memanggil Mu'adz ini ya sebanyak 3 kali. Dan tujuannya adalah supaya Mu'adz ini perhatian, ya supaya fokus ya dengan Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dikerjakan kepada hambanya, yang wajib dikerjakan oleh hamba-hambanya? Jadi Nabi SAW ya bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, hal tadri, tahukah kamu apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dikerjakan, yang wajib diamalkan oleh hamba-hambanya? Qultu, lalu saya mengatakan, yaitu Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang maha mengetahui. Ya karena Mu'adz dia enggak tahu jawabannya dan dia enggak tahu ilmunya, maka apa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dikerjakan oleh hamba-hambanya ayya'buduhu, supaya mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusriku bihi syai'an, dan mereka tidak berbuat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kaidah yang besar di dalam tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tujuannya adalah ayya'buduhu, agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbedaan ya di antara kehidupan kita dengan kehidupan hewan. Hidup kita di dunia adalah untuk beramal saleh. Hidup kita di dunia adalah untuk beramal. Ya, karena dunia adalah kampung beramal, kampung untuk bercocok tanam. Kemudian kita ambil hasilnya nanti di akhirat. Ya, kita petik buahnya nanti di akhirat. Adapun kehidupan hewan adalah untuk faedahnya manusia. Ya, untuk manfaatnya manusia, untuk dikendarai, ya untuk kita makan, untuk membantu manusia dan juga yang lainnya. Ya, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 79 sampai 81. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian itu al-an'am, binatang ternak, binatang. Apa gunanya? Litarkabu minha, ya supaya kalian itu naik di atasnya, supaya kalian bisa berkendara ya di atas hewan tadi, di atas unta, kuda, khimar dan juga yang lain. Wa minha ta'kulun, dan di antaranya kalian bisa makan. Ya kalian bisa makan dari hewan-hewan tadi. Walakum fiha manafi'u walitabluhu alayya hajatan fi sudurikum wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Walakum fiha manafi', dan untuk kalian di dalamnya ada manfaat-manfaat yang lain. Jadi hewan itu manfaatnya bukan untuk dikendarai, bukan untuk dimakan saja, tapi ada manfaat-manfaat yang lainnya. Bisa diperah susunya, ya bisa digunakan bulunya, bisa digunakan kulit-kulitnya dan juga yang lain. Walitabluhu alayya hajatan fi sudurikum, dan juga bisa mengantarkan hajat-hajat kalian, bisa mengantarkan kebutuhan-kebutuhan kalian, bisa mengantarkan untuk pergi ke tempat yang jauh, ya bisa mengangkut benda-benda, bisa mengangkut barang-barang, dan juga bisa mendapatkan kesenangan dan juga kebahagiaan. Ya, karena biasanya orang ya ketika dia pergi safar atau yang lain, kadang dia bahagia. Ya, dia bisa bahagia dengan safarnya. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atasnya dan di atas kapal tuhmalun yang mereka itu dibawa. Wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana kalian ingkari? Nah,
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal, memberikan kepada kita pemikiran, kecerdasan, agar kita ini berpikir, agar kita merenungi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita semuanya. Apa tujuan kita hidup di dunia? Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia ini sia-sia. Enggak ada faedahnya, melainkan pasti di dalamnya ada hikmah, ada tujuan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Hakimun Alim, yang Maha bijaksana, Maha mengetahui apa yang baik, apa yang bermaslahat untuk makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami ini menciptakan kalian sia-sia, enggak ada faedahnya? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian kepada kami enggak akan dikembalikan. Ini adalah yang dikira oleh manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu enggak ada faedahnya, cuma sia-sia saja dan enggak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita membahas masalah ini, amalan sunnah ya dalam sehari semalam sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW, supaya amalan kita yang kita kerjakan sehari-hari ya dari pagi hari sampai malam sampai besoknya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW dan mencontoh Nabi SAW, dan juga mengambil ya dari akhlaknya Nabi SAW, dan juga apa? Lebih mengikuti Nabi SAW ya, karena dan juga lebih mengikuti Nabi SAW ya, karena apa? Kita mengerjakan amalan yang wajib dan juga amalan yang sunnah. Ya, karena amalan yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi kita apa? Kita kerjakan semuanya. Yang wajib, yang sunnah kita kerjakan. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita dalam perkara yang wajib maupun dalam perkara yang sunnah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imam kita ya dalam agama dan juga dalam syariat. Nabi SAW adalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi itu lebih mengetahui mana yang baik dan juga mana yang jelek untuk umatnya. Dan Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara beribadah, dan lengkap dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Dan sungguh ada pada kalian di dalam diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, teladan yang baik. Jadi dirinya Nabi SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang baik ya untuk semua umatnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga wal yaumil akhir ya, berharap adanya hari akhirat, berharap adanya surga, berharap mendapatkan imbalan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau ikut siapa? Mau ikut orang kafir, orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh, atau nenek moyang kita. Dan syariat Islam ya sumbernya bukan dari hawa nafsu, ya bukan dari mimpi-mimpi, bukan dari khayalan, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan masuk surga itu ya didapatkan dengan selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak mungkin. Harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum, katakanlah wahai Nabi, in kuntum, apabila kalian wahai manusia tuhibbunallah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apabila kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faedahnya yang kita dapatkan adalah yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Jadi ayat ini adalah sebagai ujian, ya, sebagai pertanyaan, sebagai peringatan bagi siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda mengaku ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, ya dengan benar di dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah cinta yang palsu, ya, cinta yang dusta, ya, cuma omong kosong. Dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasul itu bawa kepada kalian, fakhudhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah SAW itu larang kepada kalian, fantahu, maka hindarilah, maka cepat berhenti, maka jangan dikerjakan. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW datang kepada kita membawa ajaran, dan ajaran dari Nabi SAW itu mencakup ada yang wajib juga ada yang sunnah, maka kita wajib untuk mengikuti semuanya. Dan sangat disayangkan sekarang ini, ya, banyak dari manusia apabila ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengatakan, apakah ini perintah wajib ataukah apa? Perintah sunnah. Kalau itu perintah wajib, lalu kita kerjakan. Kalau itu perintah sunnah, maka apa? Nanti saja. Kalau ada hati, ya kita kerjakan. Kalau ada kemauan, ya kita kerjakan. Kalau enggak ada, ya enggak ada. Bila ada waktu luang, kita kerjakan. Ya, ini yang ada ya pada zaman sekarang. Subhanallah. Ya, bagaimana ini? Ini pertanyaan yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum yang enggak pernah bertanya, ini ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, ini perintah wajib atau perintah sunnah. Dan pada zaman Nabi SAW itu enggak ada. Jika mereka tidak membedakan ini perintah wajib atau perintah sunnah, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Nabi SAW. Semuanya adalah ibadah. Ya, semuanya adalah perintah dari Nabi SAW, dan semuanya adalah amal saleh yang harus kita kerjakan semuanya. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Bahwasanya ucapannya orang mukmin apabila mereka disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, ya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengarkan, kami mentaati, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang mukmin, ya, ketika disuruh untuk melakukan
ibadah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Cukup sami'na wa ata'na, dan tidak merinci ini perintah wajib atau perintah sunnah. Apabila perintah itu wajib, ya maka apa, tanggungan kita sudah terselesaikan, sudah selesai, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perintah itu perintah sunnah, maka apa, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita membahas masalah ini? Ya, amalan sunnah dalam sehari semalam sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya amalan yang kita amalkan itu dihukumi ibadah, dinilai ibadah. Jadi alasan yang ketiga kita mempelajari amalan sunnah dalam sehari semalam, ya supaya ibadah atau supaya amalan yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, dihukum ibadah, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terus menerus, yang mengalir dan tidak terputus sampai kita meninggal dunia dan ditulis sebagai kebaikan. Ya, karena apa? Dan supaya apa, waktu kita ini tersibukkan dengan ibadah dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dari bangun sampai tidur lagi. Jadi bukan sekedar main-main, bukan sekedar tidur, ya bukan sekedar istirahat kemudian sia-sia, ya, terbuang, nggak ada faedahnya. Dan mungkin bisa jadi kita akan mendapatkan dosa kalau kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang ya ketika bangun tidur pertama kali yang dia kerjakan adalah membuka HP. Ya, bukan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan doa bangun tidur, bukan. Tapi apa, adalah HP-nya. Dan juga seseorang misalnya ketika sholat, ya ketika habis sholat, ya setelah salam, ya amalan yang mereka kerjakan lebih dulu adalah apa? Mereka membuka HP. Ya, bukan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ya di antara kita yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian ya terjauhkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika minum lupa berdoa, ketika habis minum lupa berdoa, ketika makan juga sama, enggak berdoa. Setelah selesai makan juga tidak berdoa. Nah, kemudian ibadah yang wajib dan juga yang sunnah itu apa? Punya pengaruh yang baik. Punya pengaruh yang baik ya di dalam kehidupan seorang muslim. Dari lapangnya dada, ia menjadi tenang, thama'nina, luasnya rizki, keselamatan di dunia, ia jauh dari gangguan dan juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Pengaruh ibadah dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang, bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa menenangkan hati. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini, penduduk kampung ini, ya mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan juga bumi. Ini adalah ya pengaruh yang baik bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga apabila seorang muslim, apabila seorang manusia dia sakit atau dia safar atau ada udzur-udzur yang lain dan dia tidak bisa mengamalkan amalan ibadah padahal dia punya kebiasaan, ya dia punya kebiasaan untuk mengamalkan ibadah, maka apa? Pahalanya terus mengalir dan ditulis baginya pahala yang sempurna, ya sebagaimana yang dia kerjakan ketika sehat dan juga ketika dia mukim. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abdal muslim idza marida aw safara kutiba lahu minal ajri kama kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang muslim
ya idza maridah, dia sakit atau dia safar, maka akan ditulis baginya pahala sebagaimana yang diamalkan ketika mukim dan juga ketika sehat. Ini adalah faedah terus menerus ya untuk melakukan ketaatan. Apabila seorang itu ada udzur, ya tidak bisa melakukan amalan ibadah, maka akan ditulis baginya pahala sebagaimana yang dia kerjakan ya ketika sehat atau ketika mukim. Sebagaimana manusia ketika dia punya kebiasaan ya untuk puasa pada hari Senin, kemudian dia punya udzur, enggak bisa melakukannya, ya karena sakit atau safar atau udzur-udzur yang lain, maka akan ditulis bagi Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala pahala puasa. Walaupun dia enggak mengerjakannya. Karena apa? Dia punya kebiasaan untuk berpuasa pada hari itu, sehingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala puasa. Ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Apabila hamba itu ada udzur yang enggak bisa melakukan ibadah, maka pahalanya tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang ya dia punya kebiasaan mengamalkan sunnah, kemudian pada suatu hari dia enggak bisa mengerjakan amalan tadi karena sakit atau yang lain, maka pahalanya tetap akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah untuk mengamalkan ibadah, perbanyaklah untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah, sehingga kalau kita nggak mampu mengerjakannya karena ada udzur, maka pahalanya terus mengalir, pahalanya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kemudian bahwasanya amalan sunnah itu adalah penyempurna ya dari amalan wajib. Jadi amalan sunnah itu adalah sebagai penyempurna dari amalan wajib. Apabila amalan wajib itu ada kekurangan, ada kekosongan, ada celah atau yang lain, maka apa akan disempurnakan dari amalan sunnahnya? Amalan sunnahnya. Karena seseorang nggak mungkin ya bisa mengamalkan ibadah yang wajib secara sempurna. Pasti apa di dalamnya ada celahnya, ada kekurangannya, ada kekosongannya. Ya semisal salat, orang yang salat wajib, maka apa? Ketika salat nggak akan bisa sempurna salatnya, pasti ada gangguan. Mungkin dia nggak tamaknina, ya mungkin dia nggak khusyuk, ya mungkin dia melihat ke sana kemari atau melakukan hal-hal yang sia-sia dalam salatnya, sehingga apa? Bisa mengurangi pahalanya. Maka pahala itu akan disempurnakan ya dari amalan-amalan sunnahnya. Dan juga orang yang berpuasa gak akan bisa dia berpuasa dengan sempurna. Ya pasti ada celahnya, ada kekurangannya. Ya mungkin ketika dia berpuasa pernah berbohong, pernah melukai temannya, pernah melakukan hal-hal yang sia-sia ketika berpuasa. Maka apa itu bisa mengurangi pahala puasa, bisa mengurangi pahala puasanya. Maka apa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah sunnah adalah untuk menutup celah ya dari ibadah wajibnya. Sebagaimana adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yukhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salat." Bahwasanya pertama kali yang akan dihisab dengannya seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salat. Yang pertama kali hamba itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalannya adalah salat. Jadi amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya itu baik, maka akan beruntung, dia akan sukses. Jadi apabila sholatnya dia baik, maka apa yang lainnya akan baik semuanya. Dia akan beruntung, dia akan sukses, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan pertama dalam ibadah adalah sholatnya. Ya perhatikan sholatnya. Karena yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah amalan yang lainnya akan menjadi baik. Jadi patokannya yang pertama adalah sholat. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila salatnya itu jelek, maka apa? Dia celaka, dia sengsara, dia merugi. Ya kalau salatnya jelek,
Ya, kalau salatnya jelek, maka apa? Dia akan celaka. Semua amalannya ya biasa akan menjadi jelek dan juga dia akan merugi. Nah, kemudian fa'inin taqasa min faridatihi say'an. Kemudian apabila ada kekurangan dari salat wajibnya. Jadi apabila ada kekurangan dari kewajibannya, dari salat wajibnya, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, unduru hal li abdi min tatawuin. Lihatlah apakah hambaku ini punya amalan sunnah. Jadi kalau amalan wajibnya itu ada kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, apakah hambaku ini punya amalan-amalan sunnah? Ya, punya salat sunnah, punya amalan-amalan sunnah yang lain. Fayukammalu biha man taqasa minal faridah. Maka apa akan disempurnakan darinya apa yang kurang dari salat wajibnya. Jadi apabila salat wajibnya itu ada kekurangan, maka apa akan disempurnakan dengan salat sunnahnya. Jadi salat sunnahnya adalah penambal ya dari celah-celah kekurangan dari salat wajibnya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalika. Ya, kemudian semua amalannya seperti itu. Ya, ketika puasanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada kekurangan, ya ada celah, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah hambaku ini punya amalan puasa sunnah? Ya, punya puasa Daud, ya punya puasa Asyura, punya puasa Arafah, punya puasa hari Senin Kamis dan puasa yang lainnya. Kalau punya, maka apa? Akan disempurnakan ya dari ibadah wajibnya tadi, atau ibadah wajibnya akan disempurnakan dari ibadah-ibadah sunnahnya. Nah, sama dengan ibadah-ibadah yang lain, zakat dengan yang lain akan disempurnakan dari ibadah sunnahnya. Nah, baik, kemudian yang keempat, ya kenapa kita membahas masalah ini, amalan sunnah dalam sehari semalam sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menjaga agama Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga agama Islam, untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya sunnah Nabi itu nggak hilang, nggak dilupakan. Karena apa? Kita ini tinggal ya pada zaman yang jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari zamannya sahabat radhiyallahu anhum, sehingga banyak dari sunnah-sunnah Nabi ini yang mahjurah, matrukah, yang ditinggalkan dan juga dilupakan. Apa sebabnya? Ya sebabnya karena nggak diamalkan. Kalau nggak diamalkan, maka apa akan hilang sunnahnya dan juga apa tidak dipraktekkan, nggak praktekkan ilmu ini. Jadi ilmu ya kalau nggak diamalkan, maka apa akan bisa hilang dan juga akan lupa. Oleh karena itu ya saya anjurkan kepada kita semuanya, yang paling penting ya adalah beramal, mengerjakan dan juga tadbiqu hadal ilmi, mempraktekkan ilmu ini. Dan ini adalah buah ya dari ilmu. Buahnya ilmu ya dia adalah mengamalkan ilmu tadi. Kalau kita nggak mengamalkan ya nggak ada faedahnya di dalam ilmunya. Nggak ada faedahnya dalam ilmunya. Seperti pohon yang nggak berbuah, dan seperti orang yang mengumpulkan senjata tapi dia nggak berperang. Ya gunanya untuk apa? Ya seperti orang yang alim tapi apa? Dia nggak punya khasyatillah, nggak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena buahnya dari berilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilupakan oleh ya banyak orang, banyak thalabatul ilmi. Yang paling penting di antara mereka adalah belajar dan belajar, taklim dan taklim. Akan tapi ya buah dari ilmu tadi adalah ditinggalkan. Ya mereka nggak mau mengerjakan ilmu yang dia dapatkan. Ya padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusrin. Ya bahwasanya manusia dalam keadaan rugi. Semua siapapun dia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya kecuali orang yang beriman, orang yang berilmu, kemudian wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Ya enggak cukup untuk beriman saja, berilmu saja, tapi harus membuahkan dari ilmu tadi adalah untuk beramal saleh. Nah, dan orang yang mengamalkan tanpa ilmunya, ya maka apa? Sama dengan orang Nasrani.
Ya, orang yang mengamalkan tanpa ilmu, maka dia termasuk orang-orang Nasrani. Dan orang yang berilmu tapi enggak dia mengamalkan ilmunya sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, makanya Abu Darda radhiyallahu anhu dia mengatakan, la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmu engkau tidak akan menjadi orang yang alim, ya, sampai engkau mengamalkannya. Ya, dengan ilmu itu enggak akan bisa menjadi seorang alim sampai kita mengamalkan ilmu tadi. Dan juga Nabi SAW bersabda tentang menceritakan tentang seorang qadhi, ya, menceritakan tentang seorang qadhi, seorang hakim. Nabi SAW bersabda, al-qudatu salasatun. Seorang qadhi, seorang hakim itu ada 3. Wahidun fil jannah, wasnani finnar. 1 itu di surga. Kemudian yang 2 itu di neraka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya atau sifat-sifatnya. Fa ammal ladzi fil jannati farajulun arafal haqqa faqadha bihi. Adapun seorang hakim yang masuk ke surga, maka apa? Dia adalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran. Dia berilmu, dia punya ilmu. Kemudian faqadha bihi, dia berhukum dengan ilmunya. Ini adalah seorang qadhi, seorang hakim yang masuk ke surga. Dia punya ilmu, kemudian dia mengamalkan, dia putuskan dengan ilmunya. Ini adalah seorang qadhi yang masuk ke surga. Kemudian warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar. Kemudian qadhi yang kedua, seorang qadhi yang mengetahui kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi jara fil hukmi, dia curang, dia tidak adil, dia semena-mena di dalam hukumnya. Fahuwa finnar, dia masuk ke neraka. Di seorang qadhi yang kedua, seorang hakim yang kedua, dia mengetahui kebenaran, dia berilmu, tapi apa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tidak menggunakan ilmunya untuk menghukumi manusia. Maka apa? Dia termasuk seorang qadhi yang masuk ke neraka. Yang masuk ke neraka. Nah, kemudian yang ketiga, rajulun qada linnasi ala jahlihi fahuwa finnar. Seorang qadhi yang menghukumi manusia di atas kebodohannya, maka apa? Dia masuk ke neraka. Jadi seorang qadhi yang ketiga adalah seorang qadhi yang jahil, seorang qadhi yang bodoh, dan dia apa? Berhukum dengan kebodohannya, maka apa? Dia masuk ke neraka. Nah, dia seorang alim, ya, apabila seorang ketika dia menuntut ilmu atau yang lain, kemudian tidak mengamalkan ilmunya, ya maka apa? Yang enggak ada faedahnya, tidak ada faedahnya. Nah, kemudian juga ya kita sekarang bahwasanya Islam sekarang ini sudah mulai asing. Ya, karena apa? Sedikitnya orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Walaupun orang Muslim itu banyak, ya, tapi apa? Sedikit orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sedikit orang yang mengamalkan petunjuk Nabi SAW. Ya, bisa dihitung, ya, bisa dijumlah. Makanya apa? Sahabat yang mulia, jadi Abu Darda radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Lau kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum al-yaum ma arafa say'an mimma kana alaihi huwa wa ashabuhu illa salat." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar kepada kalian pada zaman sekarang ini, pada zamannya Abu Darda, maka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak akan mengetahui apa yang ada pada Nabi SAW dulu juga para sahabatnya kecuali sholat. Jadi seandainya Nabi SAW itu keluar ya pada zamannya Abu Darda, maka apa? Nabi SAW nggak akan mengetahui dari sunnah Nabi SAW yang dulu ya kecuali apa? Kecuali sholat saja. Amalan sunnah yang lainnya semuanya apa? Ditinggalkan. Cuma sholat wajib. Cuma pergi ke masjid ya untuk sholat subuh, duhur, ya kemudian asar, maghrib, isya, itu aja. Amalan yang lainnya nggak ada. Amalan sunnah yang lainnya ditinggalkan semuanya. Yang terlihat cuma sholat saja. Makanya qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i seorang tabi'in, fa kaifa law kana al-yaum, bagaimana kalau sekarang ini? Dulu saja sudah banyak amalan sunnah yang ditinggalkan. Ya, lalu bagaimana dengan sekarang ini? Maka lebih banyak lagi
amalan sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh umatnya. Nah, kemudian masih banyak lagi ya tentang kenapa kita membahas ya masalah ini ya sunnah-sunnah ini tentang sunnah amalan sehari semalam. Ya tadi karena banyak faedahnya, karena tujuan asli kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kenapa kita membahas masalah ini? Ya, supaya apa? Kita terhindar dari bid'ah. Supaya kita terhindar dari bid'ah. Karena seseorang ya apabila dia tersibukkan dengan sunnah, maka akan jauh dari bid'ah. Maka kebalikannya juga sama. Orang yang tidak perhatian dengan sunnah Nabi SAW, maka akan jatuh di dalam bid'ah. Ya, karena sunnah dan bid'ah itu perlawanan, gak akan bisa berkumpul. Sebagaimana orang yang bertauhid dan ikhlas akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Karena tauhid dan syirik itu gak akan bisa gabung. Ya, karena perlawanan gak akan bisa digabungkan. Ya sama, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan terjauhkan dari perkara bid'ah, dari perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dan supaya kita ini apa berjalan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tengah-tengah, ya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan, tidak menambah dan juga tidak mengurangi, jadi seimbang lurus. Kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak berlebih-lebihan dan juga apa tidak meremehkan ya sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebagai muqaddimah sedikit ya tentang kenapa kita membahas tentang amalan sunnah dan dalam sehari dan juga semalam ya supaya apa kita mengetahui dan kita termotivasi ya untuk mengamalkan amalan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri di sini dan insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada